79. Halo, perkenalkan nama saya Fatimah Hayati dengan NIM 2314 Perkenalkan nama saya Syakira Maharani dengan NIM 23140 Perkenalkan nama saya Rosy Abdul Jama dengan NIM 2314016078. Halo, perkenalkan nama saya Kilo Ramadan dengan NIM 2314 016070. Perkenalkan nama saya Esdayanti NIM 2314016075. Halo, nama saya Surya Dinata Putra dengan NIM 2314016072. Baik, narasumber yang pertama adalah Kak Krista Firdaus. Kak Krista Firdaus sendiri biasa menulis di Instagram atau enggak website. Dan kebetulan karyanya sendiri adalah puisi. Puisinya sendiri sudah diterbitkan dalam 2 buku dan kebetulan satu bukunya telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Pendidikan terakhir Kak Daus sendiri ialah hubungan internasional di Universitas Nuwara. Awal mula Kak Daus ini menulis ialah karena merasakan jatuh cinta di saat dunia perkuliahan, dan biasanya dia emang dari dulu ada kepikiran untuk menulis, tapi hanya sebatas pemikirannya saja. Kemudian di saat dia mulai masuk dunia perkuliahan, dia mulai mencoba menulis. Dia adalah tipe orang yang harus ada dorongan untuk menulis. Terus juga ada usaha sendiri, kekasannya adalah ingin menulis tentang tubuh dan identitas berkaitan dengan tubuh. Oke, selanjutnya Kak Firdaus menyukai buku karya Dewa Lestari karena ia menyukai penulis yang membuat semangat dalam membaca. Lalu seseorang yang menjadi inspirasi bagi Kak Firdaus adalah teman sesama penulis juga bernama Norman, dan dia sering mengikuti lomba menulis puisi dan sering juga mendapatkan menjadi pemenang dalam lomba tersebut. Lalu cara Kak Firdaus menulis karya adalah dia menuliskan terlebih dahulu kata satu per kata yang terlintas dalam pikirannya, dan itu akan dirangkai dan menjadi sebuah puisi. Oke, kali ini saya akan membahas salah satu karya dari sastrawan yang bernama Adi Ender, yaitu novel Gaidah. Untuk bentukan bukunya seperti ini, dan novel ini sendiri memiliki genre religi, yaitu membahas mengenai keagamaan di dalamnya. Dan Ayu Emil sendiri menulis buku ini selama 2 tahun dan melakukan observasi selama 5 tahun. Kenapa observasinya selama itu? Dikarenakan beliau mencari data-data yang konkret, yaitu dengan menanyai guru-guru ngaji dan ulama besar. Dengan itu data-data yang beliau dapatkan lebih banyak lagi dan tentunya sudah valid. Dan buku ini sendiri itu beliau tidak ingin hanya semata perjodohan saja, tapi lebih mengenai keluarga. Jadi novel ini memiliki cerita yang lebih banyak mengenai keluarga. Akan membacakan biodata salah satu sastrawan yang kami wawancarai, yaitu Kak Emil. Kak Emil berasal dari Balikpapan, lahir pada tanggal 21 Desember 1991. Beliau juga sangat suka menulis dan membaca buku roman. Latar belakang beliau yaitu seorang insinyur dengan lulus alumni Internas Bandung. Selain itu, beliau penerima beasiswa bangsawan Jarum periode tahun 2011 sampai 2012. Andri Paijo Sulistyo atau yang biasa akrab disapa Andri Sulistyo merupakan seorang penyair yang lahir di Sleman, Yogyakarta tanggal 30 Januari 1978. Dulu bersekolah di SMP Negeri 8 Yogyakarta, lalu melanjutkan pendidikan di MAN LFT IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menuntaskan pendidikan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menuntaskan pendidikan di Program Studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Pada masa perkuliahannya, beliau dulu pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Forum Mahasiswa Sastra Indonesia seluruh Indonesia, yang dimana itu menjadi jembatan relasi bagi beliau ke teman-teman yang ada di luar pulau.
Puisi-puisinya termuat dalam antologi puisi 154 penyair Indonesia Upacara Tanah Puisi pada tahun 2022, antologi Distopia sayembara penulisan puisi yang diselenggarakan oleh Payakumbuh Poetry Festival pada tahun 2023, dan antologi puisi Simbiosis yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia pada tahun 2023 juga. Sehari-harinya beliau berdomisili dan berkarya di Samarinda, Kalimantan Timur, dan pada saat masih menjadi mahasiswa dulu, beliau merupakan satu-satunya mahasiswa yang karyanya pada saat itu lolos tingkat nasional pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional dan meraih posisi juara 2. Salah satu cerpennya juga pernah diadaptasi menjadi film dan ditayangkan di TV, dan menjadi satu-satunya mahasiswa juga yang karyanya diadaptasi di antara banyaknya karya-karya dari tokoh terkenal kala itu. Dalam menulis atau dalam dunia sastra, Pak Hendri memulai karirnya pada program studi sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta, di mana dia merasa cocok dan pamornya ada di sana, di sastra Indonesia. Kemudian di saat itu juga dia berhasil menjadi ketua Forum Sastra Indonesia di seluruh Indonesia. Lalu di saat duduk di bangku perkuliahan juga, Pak Hendri menciptakan sebuah karya yang berjudul Berhala-Berhala yang Membunuh Subuh, di mana ini terinspirasi dari perkataan orang-orang yang mengatakan kalau orang-orang gondrong tidak bisa membuat karya sastra bergenre religius, di mana karya ini juga bergenre religius. Kemudian Pak Hendri berhasil menciptakannya, dan karya ini diangkat menjadi film oleh Khairul Umam. Kemudian setelah lulus, Pak Hendri kembali melanjutkan dunia sastranya, di mana dia bergabung dengan komunitas-komunitas di Jogja. Juga setelah dia pindah ke Jakarta, dia juga kembali bergabung dengan komunitas-komunitas sastra. Lalu dia di tahun 2018 ia hijrah ke Samarinda. Di Samarinda dia juga berhasil menciptakan komunitas sastra itu bernama Puteraksara. Di Samarinda pula dia mendapatkan banyak inspirasi baru untuk karya-karya cerpennya, di mana di Kalimantan Timur ternyata banyak isu-isu yang bisa diangkatnya menjadi karya cerpen, seperti isu-isu tambang yang diangkatnya dalam cerpen Sanga-Sanga. Disimpulkan kalau karya-karya Pak Hendri berfilosofi atau mengangkat isu-isu sosial yang terjadi di dunia nyata atau yang terjadi di sekitarnya, yang dimana Pak Hendri juga mengatakan dalam karyanya, jika dia marah, dia ingin masyarakat juga marah. Jika dia sedih, dia ingin masyarakat juga sedih. Apa yang dirasakannya ingin dicantumkannya dalam karya-karyanya. Itulah yang menjadi khas dari karya-karya Pak Hendri. Komunitas gitu, dari Sanggar Cakro, komunitas Koreo, sampai kemudian menginisiasi lahirnya suku sastra. Nanti kalian bisa cek di sosial medianya, sastra itu masih inisiasi, bahkan kemarin juga masih berhubungan dengan teman-teman adik-adik kelas yang jauh. Terus di Instagram aja sih, masih rencana menulis buku sendiri. Yang antologi kedua itu diterbitkan di penerbit mana? Oh nih, penerbitnya di Eropa sih, nama penerbitnya Anamot, kalian bisa lihat. Kayaknya itu kalian bisa lihat ini. Anamot Press namanya. Itu di Inggris deh. Inggris ya. Iya, diterjemahkan, bisa lihat aja deh nanti. Di IG ku sebenarnya ada, kalian coba lihat yang di bagian terbit, ada sorotan judulnya terbit, di situ lengkap sih. Oh. Tulisan-tulisanku yang terbit di mana. Oke, mungkin ke pertanyaan kedua dulu, kayak dari latar kehidupan Kak Kristal Firdaus ini, mungkin dari pendidikan nggak sampai akhirnya menulis seperti ini, itu seperti apa? Ya, kalau latar kehidupannya sebenarnya aku kuliahnya hubungan internasional, tapinya Iya. mulai